Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, Sandi Sandi Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, seger kewarasan. Pada siang hari ini kita pada hari Selasa ini tanggal 8 November 2002 ini kita kondisi Kabupaten Blora sedang cerah gitu ya. Kita ingin pada siang hari ini sedikit memberikan sharing terkait dengan apa itu pusaka tindih. Seringkali kita mendengarkan bagi kolektor tosan aji, kadang ada mitos kepercayaan, juga hal-hal aneh yang kadang muncul ketika mengkoleksi sebuah pusaka. Sebut saja itu sebuah gangguan atau kejadian-kejadian aneh yang secara negatif menimpa yang mengkoleksi pusaka. Ini tentu saja bahwa tidak kita langsung menjustis bahwa pusaka ini memberikan dampak buruk atau kesialan. Nah, sayangnya ketika tidak diikuti dengan pemahaman yang baik, seringkali ketika orang yang menyimpan pusaka ketika sakit atau mengalami kesialan-kesialan ini kemudian dihubungkan dengan pusaka yang dikoleksi gitu. Padahal tentu saja kita bicara soal koleksi cagar budaya tosan aji ini kita harus memahami karakter dari pusaka tersebut. Maka di dalam keilmuan kita ada namanya ilmu tanjek dan juga tayuh. Ilmu tanjek adalah melihat pusaka dari katuranggannya, dari ciri fisiknya, apa saja kegunaan keris, siapa yang dulunya kira-kira yang memiliki keris, atau doa-doa apa yang diselipkan. Terus juga ada istilah namanya tayuh. Tayuh ini adalah semacam penyelarasan dan juga untuk melihat kecocokan sebuah pusaka, baik itu keris, pedang, tombak atau yang lainnya dengan yang memiliki. Nah, kemudian maka para sesepuh kita memberikan solusi juga. Ketika kita memiliki banyak pusaka, tentu tidak semuanya bisa kita tayuh, bisa kita ketahui ciri fisiknya masing-masing. Maka dari itu para sesepuh kita memberikan tip, yaitu bagi kolektor sebuah pusaka harus memiliki namanya pusaka tindih. Nah, apa itu pusaka tindih? Pusaka tindih adalah sebuah pusaka yang memiliki kekuatan daya tindih, yaitu semacam pusaka yang memiliki kesepuhan pusaka tua atau pusaka-pusaka dengan kekuatan energi yang besar yang bisa menetralkan semua efek negatif atau perilaku aneh dari pusaka-pusaka yang kita miliki. Sebenarnya setiap pusaka ini kan punya karakter ya, sehingga ketika karakter ini tidak bisa dipahami atau ada ketidakcocokan dengan pemilik, tentu akan ada ketidakcocokan atau ketidaksesuaian antara fungsi dan juga benda pusaka itu sendiri. Nah, sekali lagi kemudian bagaimana ketika kita memiliki banyak pusaka, maka disarankan agar kita memiliki pusaka tindih. Langsung saja ya, kita buka untuk siang hari ini. Kita memiliki 2 pusaka tindih. Nah, ini kita dapatkan dari asli Blora.
Nah, ini adalah temuan bekal kubur. Yang pertama mungkin kita akan buka untuk yang kerisnya ya. Nah, ini dia. Ini adalah keris Sombru. Ini adalah pusaka yang diyakini dibuat oleh Empu Sombru, di mana Empu Sombru sendiri memiliki kekuatan, dianggap sebagai keris tua dan memiliki kekuatan tindih. Salah satu cirinya adalah garapnya sangat sederhana, kebanyakan gonjonya adalah iras, dan kalau kita lihat isi besinya ini ada lubang seperti lubang tindik, yang itu adalah yang dipakai untuk waktu itu sebagai untuk merenteng keris waktu itu untuk memudahkan dibawa oleh Mbok Sombru. Nah, jenis pusaka ini diyakini memiliki energi yang kuat dan mampu meredam dari kegaiban atau tuah negatif dari sebuah tosan aji. Nah, satu lagi ini kita juga, kalau ini luar biasa ini. Nah, ini juga temuan darat dari Blora, Kabupaten Blora. Ini adalah jenis, kalau sekarang adalah disebut sebagai wedung. Nah, wedung sendiri adalah pusaka atau prototipe dari pusaka yang sangat tua sekali kalau dalam catatan sejarahnya. Ini juga wedung ini berkembang dan sangat menjadi sangat bernilai ketika era Demak dan Mataram ingin memberikan corak yang berbeda tentang tosan aji. Kalau dulunya banyak keris sebagai pusaka utama, ketika zaman Demak dan Mataram, wedung juga disandingkan menjadi salah satu pusaka yang dimiliki oleh pejabat keraton. Nah, wedung ini sendiri ini adalah salah satu jenis wedung yang lebih purba ya, artinya lebih tua dari jenis wedung yang kita kenali di era-era Mataram. Wedung ini kita dapatkan dari masyarakat yang hidup tinggal di sekitar komunitas bekal kubur Kalang, di mana dalam catatan Belanda ada 300 lebih kubur Kalang yang ada di sekitar Kabupaten Blora. Nah, ini walaupun belum ditemukan semuanya, tapi dalam catatan Belanda ada sekitar 300 kubur Kalang yang waktu itu sempat diidentifikasi Belanda. Nah, kalau melihat angka tahun tentu luar biasa. Besi ini kalau kita ngomong usianya bisa sampai ribuan tahun. Kenapa? Karena pusaka ini sendiri estimasi bisa lebih tua dari era Singosari, Singosari, atau bahkan lebih tua atau sejaman dengan era Mataram. Nah, ini kita mengapa luar biasa temuan ini adalah ketika tertimbun tanah selama ribuan tahun, logam tentu akan kalah dengan korosi, habis termakan korosi. Ini kita masih lihat, bisa kita bayangkan keindahan bentuk dari wedung ini sendiri. Nah, kenapa ini juga menjadi salah satu yang kita jadikan pusaka tindih? Karena wedung ini sudah disepok alam selama ribuan tahun, bertahan dalam proses penempaan alam, sepuh alam. Ini luar biasa, sehingga dipercaya mempunyai kekuatan untuk juga melakukan menetralisir atau juga mencegah dari yang disebut dengan masalah-masalah atau efek negatif dari tosan aji. Nah, dengan adanya
Pusaka tinde diharapkan tidak ada efek negatif yang dibawa pusaka kepada pemilik atau keluarga atau lingkungan sekitar. Terima kasih sudah menonton channel ini. Semoga informasi sedikit ini bisa menambah literasi kita. Mari kita bangga berbudaya, kita bangga dengan sejarah kejayaan Nusantara yang nanti kita yakini akan menjadi mercusuar dunia. Dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!